Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih memudahkan kita semua untuk bisa hadir menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian dapat pula kita meluangkan waktu untuk hadir di majlis ilmu. Kita berharap Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadi pemberat pahala akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini dalam kajian tadabbur kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita terakhir telah sampai pada ayat 73 dari surat Al-Anbiya. Pagi ini kita lanjutkan ayat 74 serta beberapa ayat sesudahnya. Tema kita dalam kajian pagi ini adalah tentang karunia-karunia Allah kepada para nabi. Bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang istimewa, kepada orang-orang pilihan. Kenapa mereka diistimewakan oleh Allah, Bapak Ibu? Karena mereka juga mengistimewakan Allah. Mereka diistimewakan oleh Allah karena mereka juga mengistimewakan Allah. Para nabi itu adalah orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling patuh kepada Allah, meletakkan Allah di atas apapun dan siapapun. Dengan sebab mereka mengistimewakan Allah, maka mereka pun diistimewakan oleh Allah. Silakan dibuka surat Al-Anbiya ayat 74 sampai beberapa ayat sesudahnya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Innahum kanu qawma saw'in fasiqin.
وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kita lihat dulu ayat yang ke-74. Ini kisah beberapa orang nabi ya. Kisah beberapa orang nabi. Walutan atainahu hukman wa ilma. Dan kepada Lut ya, kepada Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Karena ayahnya Nabi Lut yang bernama Haran. Nabi Lut ini nama ayahnya Haran. Ini adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim hubungannya dengan Nabi Lut adalah seorang bapak dengan keponakan. Ya. Ini bapak dengan keponakan Nabi Lut. Walutan atainahu hukma wa ilma. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu. Ya. Diberikan hikmah dan ilmu. Hukma wa ilma. Apa makna hukma wa ilma di sini? Diberikan kebijaksanaan, diberikan kepahaman, dan ini adalah tanda kenabian. Bijak, cerdas, bisa menyelesaikan sesuatu yang orang rumit, tiba di beliau sederhana jadi. Inilah karunia Allah. Jadi hukma wa ilma di sini maknanya adalah kenabian. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang telah melakukan perbuatan keji. Apa perbuatan kejinya ni Pak Ibu? Nabi Lut. Ini yang dilakukan sekarang. Itu yang dilakukan sekarang. Cinta sejenis, suka sesama jenis. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, seperti surat Al-A'raf, itu Nabi Lut menyebutkan. Ya. Nabi Lut menyebutkan, apa kata beliau? Innakum la ta'tuna rijal syahwatan min dunin nisa. Kalian laki-laki tapi ketujuh je laki-laki. Padahal kalian punya istri. Jadi khobais di sini maknanya adalah perbuatan cinta sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, iko hukumannya
lebih baik pada hukuman zina pada umumnya. Mari kita lihat hukum-hukum dalam Islam berkaitan dengan perbuatan-perbuatan jorok seperti ini. Di dalam hukum Islam ada namanya hudud. Hudud, apa itu hudud? Hudud itu adalah hukuman bagi pelaku dosa-dosa yang merugikan. Tidak hanya pelaku tapi juga orang lain. Membunuh. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan? Dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan bagimu melakukan qisas berkaitan dengan pembunuhan. Jadi kalau ada orang membunuh seorang secara sengaja, maka hukumannya adalah dia dibunuh. Itu kalau pihak keluarga memang menginginkan dia dibunuh. Kalau pihak keluarga korban, tidak bisa dah, harus dibunuh. Nyawa harus dibalih nyawa. Itu bunuh tu. Tapi kalau seandainya dia memaafkan, artinya tidak usah dibunuh, maka hukumannya dia membayar diat, membayar denda 100 ekor unta atau berapa nanti, lihat kemampuannya. Nah, kalau seandainya dia itu memang harus dibunuh, dengan apa dibunuh? Apa dibunuh? Pakai pedang yang sangat tajam, sekali tebas putus kepalanya, lehernya. Pokoknya di Jeddah ada masjid dekat danau tu, namanya Masjid Qisas. Kalau Pak Ibu pulang umrah, kalau lewat Jeddah pulangnya, kalau pulangnya lewat Jeddah nanti akan menemukan tu, ada masjid, nampak tu. Di situlah dulu orang mengarik-ngarik kepala orang yang membunuh tu. Namanya Masjid Qisas. Itu pedangnya tajam, sekali tebas putus. Sekali tebas putus. Jadi tidak ditebas tangannya, tebas kakinya, nanti baru ujung-ujungnya kepalanya. Bukan begitu, tidak disiksa. Langsung kepalanya. Sehingga sudah selesai. Itu hukuman pelaku pembunuhan. Tapi Bapak Ibu tahu apa hukuman bagi pelaku zina? Pelaku zina hukumnya tidak boleh cepat matinya, disiksa dulu. Apa hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah? Dijilid 100 kali. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dijilid, dicambuk 100 kali. Yang rasa sakitnya tu sampai ke kulit. Makanya disebut dengan jilid. Kenapa disebut jilid? Jilid tu artinya kulit. Apa Ibu pergi ke fotokopi, minta jilid lah, dijilid cik, pastinya dia kulit tu, covernya dia tu. Kenapa sakitnya itu harus sampai ke kulit? Karena ketika dia berzina, lezatnya itu sampai ke kulit. Kulitnya merasuan sanang zina tu dulu, maka rasa sanang zina tu harus dicabut dengan pukulan itu 100 kali. Oh ternyata 100 kali tidak meninggalnya dok, tidak matinya dok. Itulah sakitnya tu. Karena memangnya tidak sampai mati tujuannya dok. Jumlahnya 100 kali. Adapun orang yang berzina dan dia sudah menikah, apa hukum dalam Islam? Dirajam sampai mati, ditanam badannya dalam tanah, disisuan kepalanya. Abeko diampuk di batu, batu tak boleh batu kadang dah, sekadang karambir dibain ke kepalanya, tak lo batu ketek-ketek tu, sakit dulu. Tengok bagaimana hinanya perbuatan zina. Kalau membunuh, langsung dibunuh, dimatikan. Kalau ikut tak pakai pedang dah, tapi pakai batu. Dan itu disaksikan oleh orang banyak. Untuk apa? Untuk menimbulkan efek jerah.
Kalau model ko diterapkan Bapak Ibu, abi takut orang sedonya. Aku indah laba laki mengamanga jo laki orang. Laba bini mengamanga jo bini orang. Kadang bini orang cak lo pada bini orang lain, tapi setan menghiasi. Setan menghiasi-hiasi sehingga bini orang pun rancak bentuknya. Tahukah Bapak Ibu apa hukuman sesama jenis? Lebih berat lagi apa hukumannya? Pada masa sahabat Abu Bakar pernah kejadian tu. Khalid bin Walid di suatu daerah yang bernama Yamamah. Khalid bin Walid melihat ada dua orang laki-laki yang sedang kahwin. Tak sedang nikah, sedang kahwin. Dua orang laki-laki. Maka Khalid bin Walid pun melapor kepada Abu Bakar, ditangkap orang ini melapor kepada Abu Bakar. Tanya, apa hukuman yang pantas bagi orang ini? Apa kata Abu Bakar? Tidak ada hukuman yang pantas bagi orang ini kecuali dibakar hidup-hidup. Ibnu Abbas agak berbeda sedikit. Ibnu Abbas apa hukumannya menurut beliau? Sesuai dengan nas, hukumannya adalah dinaikkan ke atas tempat yang tinggi. Karena dulu kaum Nabi Lut itu dinaikkan Allah ke tempat yang tinggi. Tiba-tiba tampek itu meninggi. Apa hukuman bagi orang yang melakukan itu? Dinaikkan ke tempat yang tinggi, setinggi-tingginya, sudah sampai di tempat yang tinggi, dihantamkan kepalanya ke bawah, dilempari pula dengan batu. Abah kok kepalanya yang dihantam ke bawah? Sebab kepalanya kok gak kurang. Masa yo jantan. Kalau laki-laki ketujuh yo pedusi, itu masuk logika. Padusi ada rasa tertarik dengan laki-laki, itu masuk logika. Tapi kok laki-laki jo laki-laki, dua hal yang sama. Artinya kepala tak beres tu dah. Makanya dihantam kepalanya, kerana kepala tak beres. Inilah yang terjadi sekarang banyak sekali, bro. Sangat memalukan sekali. Sangat memalukan. Makanya kini awak kekhawatiran terhadap anak-anak awak tu ndak ajo anak pedusi dah, anak laki-laki pun camel juga kini. Cemas pula kita hari ini. Makanya harus siapkan waktu bersama anak. Jangan sibuk dengan cari nafkah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, kemudian supaya anak kau tidak kesepian, kasih HP, kasih gadget, ya. Kadang-kadang di HP ku banyak ajakan-ajakan, tiba-tiba dia masuk grup. Banyak grup-grup LGBT banyak dia buat kini. Ya. Memang berubah tatanan kehidupan kita gara-gara HP ini. Dulu tengoklah 10 tahun yang lalu, ketika tidak ada HP yang seperti ini. Dulu ada HP seperti ini aja, yang fungsinya untuk nelpon. Apalagi zaman-zaman sebelumnya, tidak ada HP tu, pakai wartel dulu kalau menelpon. Berlari-lari pagi tu. Ambo takkan ada yang mau ketika sekolah dulu. Pagi-pagi itu sudah subuh, tu berlari-lari keluar HP menelpon. Sebabnya murahnya sampai jam 6 nyo. Lewat jam 6 ni lah mahal tu. Angantri tu, kadang-kadang orang lama lo tu, tokok-tokok cepet lah. Kadang-kadang awak fikir-fikir Bapak Ibu masa-masa model tu. Tapi berharga komunikasi jadinya. Dek payah tu berharga komunikasi. Kini dek serba murah, serba praktis, tak berharga lagi. Cobalah orang sekarang rindu kepada keluarganya. Telepon langsung angkat, bisa lihat video call. Kalau dulu rindu kepada keluarga, tulis surat. Tulis surat. Itu ketika menulis surat itu, tu perasaan jatuh tu.
Kok sadia aja surat-surat tu bahasa dia matul. Masukkan, kasih perangko, kirim lewat pos. Asa pakan tiba di tujuan. Aku le langsung di balihnya, nyo ketik lo dulu, nyo tulis lo tangannya dulu. Asekiano lamonyo awak lah menunggu tu. Akhirnya ada masuk model tu lah. Dah ada. Ambo mencari Bapak Ibu, di balik praktis itu ada mudarat juga. Di balik praktis itu banyak juga ruginya. Praktis itu menjadikan sesuatu tidak lagi berharga. Dulu orang kalau ke mengaji langsung tiba rami dulu pengajian. Kalau kini orang mendengar pengajian cukup dia pay sekini lah. Sama nak disampaikan di ustaz tu nya. Memang banyak berubah tatanan kehidupan kita gara-gara benda ini. Banyak sekali berubah. Tak akan dipakai di awak bahanu lah. Awak you perlu pula. Kembali kita. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu. Atainahu hukma wa ilma. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Kami selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk kota ketika mereka melakukan perbuatan keji. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sungguh mereka orang-orang jahat lagi berbuat fasik. Aneh perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka itu tidak hanya tidak diterima menurut agama, tapi juga tidak diterima menurut akal sehat. Laki-laki jo laki-laki. Kan tak terima dia akal sehat. Padusi jo padusi. Kalau laki-laki jo padusi jo laki-laki, secara akal sehat masuk. Secara agama abeko kalau nyo lun akadnya lain, tu salah tu. Tapi secara akal sehat memang iyo. Aku indak laki-laki jo laki-laki, maka disebutkan sau'im fasikin. Itu karajo buruk dan fasik. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Jadi pada saat negeri kaum Lut itu dibinasakan oleh Allah, maka yang binasa itu yang kayak tadi itu. Termasuk istri Nabi Lut binasa. Karena istri Nabi Lut ku pro LGBT. Makanya dalam surat At-Tahrim Allah sebutkan tu, ada profil istri yang membangkang kepada suaminya, padahal suaminya Nabi. Ada dua disebut situ. Pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Itu pelajaran bagi awak. Punya orang dekat, orang yang soleh, tidak menjamin kita pasti akan ikut menjadi orang yang soleh. Apa yang kurang tu Pak Ibu? Lakinya Nabi, bayanglah tu. Suaminya Nabi, tapi nyo ndak ngefek ke nyo istilah gitu. Mestinya kalau suaminya Nabi nyo jadi ba'a. Suaminya Nabi, mestinya nyo jadi istri yang solehah. Jadi istri yang taat. Seperti istri-istri Nabi. Seperti Khadijah, seperti Aisyah, seperti Saudah, seperti Zainab, Juwairiyah dan yang lainnya. Aku indah istrinya Nabi, suaminya Nabi, tapi tak tialah perangainya, tak selamat dia. Tapi Nabi Lut alaihi salam diselamatkan oleh Allah. Innahu minas salihin. Apa sebab? Karena dia orang yang soleh.
Jadi orang soleh itu dijaga oleh Allah, Bapak Ibu. Dijaga oleh Allah. Kalaupun orang yang soleh ketika terjadi suatu musibah, dia ikut menjadi korban, padahal soleh kuat, maka kematiannya itu adalah istirahat. Ulang balik, kau perlu direnung-renungkan. Kalaupun orang soleh wafat karena satu musibah, maka kematiannya itu adalah istirahat. Istirahat dari apa? Dari kelelahan dunia, dari kecapean dunia. Makanya orang meninggal itu ada dua. Ada mustarih, ada mustarahumin. Ada mustarih. Mustarih ini adalah orang yang beristirahat. Yang kedua adalah mustarahumin. Yang kedua adalah orang yang orang beristirahat dari dia. Paham lagi kira makasih? Ada orang yang meninggal, kalau dia meninggal, dia istirahat lah. Istirahat tu sesuatu yang awak tunggu-tunggu tak, Pak Ibu? Apa Ibu kalau panik kerajo apa yang ditunggu? Istirahat. Anak sekolah kalau panik beraja sejak jam 7:30, inilah 7:30 langit kepala. Apa yang dia tunggu-tunggu? Jam istirahat. Kalau orang kantor sejak jam 8 nyolah bestungkin memulai kerajo, apa yang tunggu-tunggu? Istirahat. Kalau orang tukang jam 8 nyolah mulai kerajo, lah menokok-nokoknya jam 8, lah panik nyolah latihnya, lah manjek genyo katok, apa yang tunggu-tunggunya? Apa yang tunggunya? Istirahat. Jadi istirahat itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ditunggu atau tidak? Ditunggu. Ada orang yang kematiannya itu adalah istirahat. Artinya kalau nyo meninggal, nyo istirahat lain. Siapa ini? Inilah dia kematian orang beriman. Orang beriman itu kalau meninggal itu istirahat namanya. Dia istirahat dari kelelahan, dari kecapean, dari kesedihan, dari kesusahan, dari penyakit. Pokoknya istirahatnya lain. Tapi ada pula yang kedua, Bapak Ibu. Apa itu? Mustarahumin. Orang yang bukan dia yang istirahat, tapi yang lain beristirahat dari dia. Kalinya udah istirahat dah, tapi yang lain istirahat. Manusia istirahat dari kejahatannya. Pohon istirahat dari dia. Batu pun beristirahat dari dia. Binatang pun beristirahat dari dia. Apa sebab? Karena perbuatan dosa itu tidak hanya menyusahkan manusia, tapi juga menyusahkan batu. Tapi juga menyusahkan pohon. Ingat Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa orang yang pergi menuntut ilmu itu didoakan. Sampai batu pun mendoakannya. Sampai ikan di laut. Apa sebab didoakannya? Kenapa orang yang menuntut ilmu itu didoakan di ikan? Didoakan di batu. Sampai apapun yang dilewati mendoakan dia. Kenapa? Karena apabila dia belajar ilmu, maka batu pun akan selamat olehnya. Pohon pun akan selamat. Binatang pun akan selamat dibuatnya. Sebab orang kalau belajar ilmu, dia akan belajar adab bagaimana terhadap binatang. Orang kalau belajar ilmu, Bapak Ibu, dia tidak akan pipis di tempat di mana binatang bersarang. Jadi binatang beruntung kalau dia beraja. Di antara tempat yang dilarang untuk buang air apa? Tempat bersarangnya binatang. Hati-hati itu. Kadang-kadang kau banyak loh. Ini paling acok kau apa-apa loh. Apa-apa kan buang airnya agak praktis ketek. Kalau ibu-ibu kalau ke buang air harus basuh je WC. Kalau apa-apa enggak dimasak. Tembak situ tu. Apalagi supir-supir travel. Sasaknya berhenti tu. Kadang-kadang sarang ular dia tembaknya. Ulah kan banjir ular ke? Ulah kan banjir gadangnya galodo gitu. Ya. Itu makanya kenapa
semua makhluk-makhluk itu mendoakannya, karena ilmu itu akan bermanfaat juga bagi mereka. Jadi ada orang yang kematiannya itu bukannya istirahat Bapak Ibu, tapi yang lain beristirahat. Jo manusia pun istirahat deh nyobo. Alhamdulillah lah mati pajatuah. Lah matinya. Sebab ketika nyoy duit susah awak dibuatnya. Payah awak dibuatnya. Tak kedikecian nyo salah. Kedikecian nyo melawan lo tu. Nyo mengamuk lo tu. Akhirnya meninggal nyo lain. Tanang orang dibuatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi Lut diselamatkan oleh Allah. Ini kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah mengisahkan kisah Nabi Nuh. Jadi pada rangkaian ayat kok seketik-seketik tu. Kisah Nabi Lut sedikit, nanti karunia Allah kepada Nabi Nuh. Wa Nuhan iznada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh. Kok kisah Nabi Nuh lain? Nabi Nuh tu jauh sebelum Nabi Lut, naik lagi ke atas. Lebih senior Nabi Nuh daripada Nabi Lut. Iznada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Artinya Nabi Nuh sebelum Nabi Lut. Nabi Nuh lebih dulu diutus. Itu rasul pertama, Nabi Nuh. Fastajabna lahu, kami perkenankan baginya doanya. Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Kami selamatkan dia dan keluarganya. Apa makna keluarga di situ Pak Ibu? Awak biasanya kalau disebut keluarga terbayang lewat apa? Anak, istri, atau suami, kan model tu. Keluarga di situ maksudnya bukan itu. Keluarga di situ maksudnya orang beriman yang bersama. Jadi orang yang tak ada hubungan apa-apa, tapi nyo sama beriman, sebenarnya itu keluarga. Cuba lihat kebalikannya. Fir'aun. Ya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Iya kan? Iya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awrakna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelahkan untuk kamu lautan. Kami belahkan untuk kamu lautan. Fa'anjainakum, kemudian kami selamatkan kamu semua. Kamu di situ siapa maksudnya? Nabi Musa. Itu kan kisah Nabi Musa. Kami belahkan untuk kamu lautan, kemudian kami selamatkan kamu. Wa awrakna ala fir'aun, kami tenggelamkan ala fir'aun. Tengok, ala fir'aun. Apa arti ala? Sama dengan Ali Imran. Apa arti Ali Imran? Keluarga Imran. Ala fir'aun, keluarga Fir'aun. Padahal yang ditenggelamkan kau siapa? Pengikut Fir'aun, orang-orang dakik Fir'aun. Tapi kenapa Al-Quran menyebut keluarga? Orang kalau satu isi kepalanya sama kerajanya, berkomplot dia, sekalipun dia tidak punya hubungan apa-apa, maka dia disebut dengan keluarga.
Jadi awak jangan menganggap yang keluarga tu yang berkari-kari saja. Nah, sama dengan ayat tadi. Fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan dia dan keluarganya. Keluarga di situ maksudnya pengikut Nabi Nuh yang soleh. Tapi kalau keluarga yang keluarga inti malah banyak dan terbanam. Isteri Nabi Nuh tidak patuh ke Nabi Nuh itu pengkhianat. Salah seorang putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu durhaka kepada Nabi Nuh. Ini pelajaran di awak Bapak Ibu. Awak punya hubungan dengan orang taat, dengan orang soleh, siapapun dia oleh kita, adik kah, kakak kah, suami kah, apalah. Tapi kalau awak indak tak ada guna. Nasab itu tidak akan menyelamatkan. Nyosia awak, akraju awak itu yang penting. Sebagian orang kan acok membangga-banggakan nenek moyangnya. Ambo ayambo Ustaz, buya gadang dulu Ustaz. Ayambo dulu buya gadang. Ayambo. Dan ambonyo ba? Ambo ayambo dulu penghafal Quran. Apa dia Quran kuat? Ayambo dulu. Itu ayambo tu. Dan ambonyo. Jadi jangan awak terlena dengan membangga-banggakan orang-orang sebelum kita. Jadikan saja itu sebagai penyemangat, tapi jangan menumpang pula untuk terkenal dari situ. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Inilah dulu sampai ayat yang ke-76. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Ini kisah Nabi Nuh, masih ada satu ayat lagi. Kemudian nanti kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Banyak sekali pelajaran-pelajaran Bapak Ibu. Ya, dengan kita membaca kisah-kisah ini, pertama memang hati itu mudah menerima kisah. Iya. Cara magi pelajaran yang paling lama itu memang cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu melalukkan anak baca dulu. Baca cerita kan. Payah laluknya buat cerita. Cuma cerita awak acok berdutuk cerita Kak Kanci ya. Kamu dutuk nama itu. Kak Kanci aja buayo. Kancil mencuri ketimun. Dia mana tu? Tapi dia anak-anak lasuh lo dia. Tapi sayang, kisah itu bohong. Itu kisah sebenarnya. Di ketika awak belajar kisah dari Quran tu, pertama itu ringan pembahasannya, tapi banyak faedahnya dan sekaligus kita dapat pahala tadabbur Al-Quran. Ya, baik kita cukupkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.